Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA dan IPS. Bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini dalam pelajaran PKWU, pembahasan perhitungan biaya usaha kerajinan dari bahan limbah. Nah, pada pertemuan kemarin sudah kita bahas jenis limbah apa saja yang bisa kita gunakan menjadi bahan kerajinan. Salah satunya yaitu adalah limbah kulit jagung ya. Limbah kulit jagung ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan berbagai produk kerajinan, salah satunya yaitu dapat dibuat menjadi bros ya. Kemudian dalam perhitungan biaya usaha kerajinan dari bahan limbah kulit jagung, itu ada 8 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, investasi alat dan mesin, yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang kedua, biaya tidak tetap atau disebut juga dengan biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap tergantung jumlah produksinya. Yang ketiga ada biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya ya, berapapun jumlah produksinya. Yang keempat ada total biaya, yaitu adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Yang kelima ada harga pokok produksi atau HPP. Nah, HPP itu jika dijual dengan harga tersebut, produsen itu tidak mendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian. Yang keenam ada harga jual, yaitu harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketujuh ada penerimaan kotor, adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada pendapatan bersih atau laba ya, adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Nah, kemudian kita akan melihat di sini ada perhitungan biaya usaha kerajinan bros dari bahan limbah kulit jagung ya. Bros yaitu biasanya dia menjadi hiasan ketika memakai jilbab ya, karena dia kan ada penitinya. Kemudian dia terbuatnya dari limbah kulit jagung ya. Yang pertama tadi ada investasi alat dan mesin. Nah, ini adalah pembuatan bros limbah kulit jagung yang diproduksi oleh home industry atau industri rumahan ya. Kemudian home industry tersebut memiliki 2 investasi alat dalam perusahaannya. Yang pertama ada meja dan yang kedua lemari kaca. Totalnya masing-masing 1 buah dan harganya itu meja 450.000 dan lemari kaca 1.550.000. Jadi total semuanya adalah 2 juta rupiah ya. Kemudian dalam investasi alat dan mesin jangan lupa dihitung biaya penyusutannya, yaitu total investasi dibagi umur alat. Tadi totalnya 2 juta dan dibagi umur alatnya yaitu 60 bulan atau 5 tahun. Jadi 2 juta dibagi 60 sama dengan 33.333 rupiah. Kita bulatkan menjadi 33.000 ya. Nah, yang kedua ini adalah biaya tidak tetap atau yang dikenal juga dengan biaya variabel. Berikut ini adalah bahan dan alat yang diperlukan untuk produksi bros dari bahan limbah kulit jagung untuk jangka waktu 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu, home industry ini melakukan 5 kali pembuatan. Kemudian sekali produksi menghasilkan 100 pieces. Jadi bisa kita hitung dalam 1 bulan, home industry ini menghasilkan 500 pieces bros berasal dari limbah kulit jagung ya. Kemudian biaya tidak tetapnya bisa dilihat di tabel sebelah kanan ini. Dia ada 6 item ya, barang dan alat yang diperlukan untuk membuat bros dari limbah kulit jagung tersebut. Kemudian total per bulannya yaitu adalah
Rp870.000. Angka ini bisa berubah, namanya tidak tetap ya, jadi bisa berubah tergantung dari jumlah barang yang diproduksi per bulannya. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat ada biaya tetap. Biaya tetap ini dikeluarkan per bulan, jumlahnya tidak berubah-ubah, tetap segitu-segitu saja per bulan ya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, karyawannya ada 3 orang, kemudian satu orangnya digaji Rp750.000 sebulannya. Kemudian yang kedua ada pengeluaran listrik dan air, dan yang ketiga ada pengeluaran penyusutan alat. Untuk yang penyusutan alat ini bisa kita lihat di poin nomor 1 sini ya. Ada yang namanya biaya penyusutan itu sebesar Rp33.000. Nah, kemudian total biaya tetap per bulannya bisa kita lihat adalah Rp2.883.000. Kemudian jika kita kalkulasikan lagi menjadi per hari, maka itu dibagi 20. Kenapa 20? Karena 20 itu adalah jumlah hari kerja bila kita tetapkan hari Sabtu dan hari Minggunya adalah hari libur ya. Jadi setelah dibagi 20 jumlahnya jadi Rp144.150. Kemudian yang keempat ada total biaya. Ini merupakan penambahan dari biaya tidak tetap atau biaya variabel ditambah biaya tetap yang per hari ya. Tadi kita lihat lagi biaya tidak tetapnya Rp870.000, kita tambahkan dengan biaya tetap yang per hari. Kemudian yang kelima ada harga pokok produksi atau HPP. Cara menghitungnya yaitu total biaya dibagi jumlah produksi ya. Jumlah produksinya ini tadi sudah kita lihat adalah 500 pieces dalam sebulan ya. Kemudian yang keenam ada harga jual. Ini adalah HPP ditambah jumlah keuntungan yang diinginkan. Tadi HPP-nya adalah 2028, kemudian ini ditambah jumlah keuntungannya, jadi harga jual per pieces bros tersebut adalah Rp3.000. Yang ketujuh adalah penerimaan kotor. Cara menghitungnya yaitu harga jual dikali jumlah produksi. Bisa dilihat lagi tadi produksinya adalah 500 pieces dalam sebulan ya. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan bersih atau laba ya. Cara menghitungnya yaitu penerimaan kotor dikurangi total biaya. Penerimaan kotornya Rp1.500.000. Total biayanya bisa kita lihat lagi. Jumlahnya kita masukkan ke situ dan kita bisa lihat pendapatan bersih atau labanya adalah Rp485.850 ya. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah video ini atau bisa juga menghubungi WA Ibu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.